Halo guys, kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, kali ini gue nggak nge-review, gue nggak unboxing, tapi gue pengen curhat teman-teman ya. Jadi seminggu ini gue punya masalah ya, itu kepikiran banget sama gue teman-teman. Gue nggak tahu kenapa. Karena ini teman-teman masalahnya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah iPhone 7 guys ya. Ini adalah iPhone 7 yang udah gue pakai seminggu lebih lah, hampir 2 minggu bentar lagi teman-temannya. Nah di sini masalahnya teman-teman. Tanpa terasa gue itu pelan-pelan migrasi teman-teman dari iPhone 11 Pro ke iPhone 7 untuk daily driver. Jadi iPhone 7 gue ini gue pakai sebagai daily driver gue sehari-hari teman-teman. Nah, tuh gue bikin gue bingung banget nih kenapa ya iPhone 11 Pro ini yang menurut gue pribadi ya dari segi desainnya oke banget, dari segi kameranya bagus banget, dari segi baterainya oke banget itu tetep nggak bisa bikin gue kekeh pakai iPhone 11 Pro ini terus. Malah gue sekarang pakai iPhone 7. Nah, sebelumnya guys, gue udah pakai iPhone 11 Pro ini 2 bulan. Gue tuh udah rencana pengen upgrade ke iPhone 12 ya setelah gue pakai iPhone 11 Pro. Tapi karena gue ngerasa iPhone 11 Pro ini bagus banget teman-teman, dari segi kameranya oke, performa gaming untuk kerja juga oke, gaming oke, baterai oke, layar bagus, desain oke, itu bikin gue ngerasa kayak iPhone 11 Pro ini gue cukup deh. Gue nggak upgrade dulu ke iPhone 12, udah gue udah cukup di iPhone 11 Pro. Nah, seharusnya dengan gue berpikir begitu, gue tetap pakai iPhone 11 Pro dong sebagai daily driver sehari-hari. Tapi ternyata sejak negara api ini menyerang, gue jadi ngebuang ini demi ini guys. Jadi gue pakai iPhone 7 sekarang guys ini. Nah, ini kotak iPhone 7 yang gue beli hampir 2 minggu kemarin ya. Nah, jadi ini adalah unit iPhone 7 yang udah gue pakai hampir 2 minggu teman-teman. Gue awalnya nggak tahu teman-teman kenapa gue bisa pakai iPhone 7 ini ya dibanding iPhone 11 Pro gue. Sedangkan 11 Pro ini untuk performanya udah jauh banget dari iPhone 7 ini teman-teman. Nah, gue sempat nggak tahu nih teman-teman kenapa ya, apa yang terjadi, apa gue yang terlalu tolol, apa gue yang terlalu pintar, atau apa gue yang lagi kesambet gitu, gue nggak tahu. Sampai akhirnya 2-3 hari belakangan nih gue mulai dapat alasan kenapa gue migrasi dari 11 Pro ke iPhone 7 ini teman-temannya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman, kita masuk ke setting dulu guys ya. Di sini teman-teman, iPhone gue ini kapasitasnya 128 GB. Kalian bisa lihat sendiri di sini 128 GB teman-teman ya. Di sini masih ada available 85 GB di mana videonya ada 200, fotonya ada 300 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman salah satu alasannya teman-teman ya. Jadi alasan ini mungkin nggak bisa 100% benar juga teman-teman ya, karena ini alasannya menurut gua ya, ini murni pendapat gua. Tapi kemarin gue beli iPhone 7 ini di storage 128 GB, ini bikin gue suka karena dengan 128 GB gue ngerasa untuk video foto itu lega. Gue nggak perlu langganan iCloud lagi tiap bulan untuk untuk saving storage ya, biar bisa nyimpan di iCloud, biar storage iPhone 11 Pro gue nggak cepet full karena gue cuma beli 64 GB. Nah, sini gue ngerasa teman-teman kalau gue beli iPhone 11 Pro yang 128 GB itu mahal. Makanya gue beli iPhone 11 Pro yang 64 GB biar gue bisa pakai iCloud. Nah, ternyata iPhone 7 ini gak sampai 2 juta, gue dapat storage 128 GB, itu bikin gue pelan-pelan pindah jadiin iPhone 7 ini sebagai daily driver. Konyol kan? Tapi kenyataannya itu yang terjadi di gue teman-teman. Gue nggak tahu ini salah atau benar, cuman lucu aja teman-temannya. Nah, itu alasan pertama teman-teman. Dan terus alasan yang kedua teman-temannya, di sini kalian bisa lihat sendiri, gue sudah install banget semua aplikasi yang bisa gue gunain sehari-hari ya. Ada Instagram, ada YouTube, di sini ada Spotify, ada juga WhatsApp, ada game. Nah, di sini udah gue install semua untuk aplikasi-aplikasi yang gue pakai setiap hari. Nah, teman-teman, alasan kedua ya kenapa gue tanpa disadari pindah ke iPhone 7 adalah ternyata di sini masih menggunakan home button alias fingerprint, belum pakai Face ID. Kenapa guys? Karena gue ngerasa teman-teman itu enak banget kalau buka tuh. Enak aja gitu loh, enak banget gitu loh. Gue pakai iPhone 7 nih nggak perlu pakai Face ID. Tuh nggak perlu buka masker teman-teman, nggak perlu lagi harus mukanya harus dilapin ini dulu kayak, atau mukanya harus dicuci pakai biore dulu biar kebaca ya sama iPhone kita lebay ya. Itu sih alasan kedua teman-teman. Gue ngerasa dengan home button ini
masih oke teman-teman, karena simple ya guys. Lah, tanpa disadari teman-teman, gue suka sama iPhone 7 sekarang. Walaupun ini udah jadul ya teman-teman ya. Walaupun iPhone 11 Pro itu jauh banget lebih tinggi daripada iPhone 7 ini spek dan kualitasnya, tapi gue jadiin iPhone 7 sebagai daily driver teman-teman. Gila ya teman-teman ya. Emang gue udah gila kayaknya lama-lama. Terus yang kedua nih teman-teman. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu kamera teman-teman. Jadi di sini kamera teman-teman, gue ngerasa kamera iPhone 7 itu masih oke teman-teman. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau untuk nge-record ini juga masih bisa tembus di 4K teman-teman ya. Kalian nggak percaya? Kalian buka aja di sini di kameranya teman-teman ya. Kalian buka deh kamera guys, di sini kita cari kameranya di sini teman-teman. Nah, ini ada kamera di sini. Nah, di sini kalian tuh bisa nge-record di 4K, 30 frame per second teman-teman. Nah, kalau untuk kamera depan, kamera belakang itu masih oke di iPhone 7 ini teman-teman. Jadi tanpa gue sadari lagi teman-teman, gue pindah pelan-pelan. Karena kameranya juga bagus teman-teman. Jadi di sini setelah tadi yang pertama ya di storage-nya gede, yang kedua tadi ada di home button-nya pakai fingerprint, nggak perlu Face ID, dan yang ketiga ada di kamera yang bagus. Ternyata gue ngerasa masih banyak alasan yang bikin gue tanpa gue sadari pindah ya ke iPhone 7 ini teman-teman. Yang keempat teman-teman, size. Ukuran ini tuh adalah ukuran paling ideal untuk gue pakai sehari-hari teman-teman. Gue bisa mengoperasikan handphone ini pakai satu jari. Nggak masalah satu jari teman-teman, karena ini oke teman-teman. Karena ya ilah, kalau satu jari doang mah oke, nggak perlu banyak jari gini-gini. Main game pun menurut gue masih oke teman-teman, karena nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Nah, karena gue ngerasa lah ini handphone kemana-mana enjoy dah. Size-nya juga cocok di tangan gue, jadi gue pakai aja sehari-hari. Rencananya sih gue pakai selama 2 harian aja sih, sisanya buat gue simpen aja karena gue pakai iPhone 11 Pro sebagai senjata utama. Tapi 2 hari jadi 3 hari, 3 hari jadi 4 hari, 4 hari jadi seminggu, sekarang udah 2 minggu, hampir lagi udah sebulan. Dan gue ternyata pelan-pelan pindah guys dari iPhone 11 Pro ke iPhone 7. Oke guys, dan alasan terakhir kenapa gue pindah dari iPhone 11 Pro ke iPhone 7 guys, karena ini desain seperti ini tuh legenda. Home button, terus di sini kamera, LED flash, logo Apple warna merah, metal. Ini adalah legenda, desain yang legenda dan iPhone yang menjadi legend di kelasnya teman-temannya. Ada rasa yang nggak bisa ditukar dengan desain iPhone terkini teman-teman ya. Jadi gue pakai iPhone ini gue pede aja, walaupun ketemu sama orang yang pakai iPhone 13, iPhone 12 gue nggak peduli. Karena apa? Ini tuh masterpiece, desainnya oke, compact di satu tangan, untuk performanya pun masih oke teman-teman. Bang, ini kan udah nggak support iOS 16 lagi, mana bisa layak lah bang untuk kedepannya. Ya lah bro, kalian pakai handphone buat apa? Buat WhatsApp kan, buat kegiatan sehari-hari kan, Instagram, udahlah. iOS 16 tuh nanti lah teman-teman. iOS 15 ini masih kuat dan mumpuni lah untuk support iPhone 7 ini bertahun-tahun ke depan. Bang, ini kan nggak 5G lagi, masih 4G. Ya iyalah bang, 4G aja masih belum merata, 5G aja baru aja masuk. Ya jadi kita pikir tuh secara simpel aja dulu teman-teman ya. Kadang-kadang gue mikir terlalu jauh ke depan, tapi gue ngelupain bahwa ada sebuah masterpiece di tangan gue ini. Jadi buat kalian yang pengen beli iPhone 7, belilah mumpung barang ini belum langka. Buat kalian yang pindah dari Android ke iOS, belilah iPhone 7 biar experience kalian tuh lengkap. Kalian bisa pakai iOS 15 untuk kalian bisa pakai iOS 15, iOS untuk handphone terbaru di handphone kalian ini. iOS 16 nanti dulu dipikirin, nggak perlu terlalu panjang-panjang mikir teman-teman ya. Baterai soak bang, belilah power bank, atau kalian bisa ganti baterai pakai baterai yang lebih gede wattnya gitu. Bisa aja kan di setting guys. Ya sekian video kita kali ini teman-teman, yang gue pengen sharing aja, pengen curhat teman-teman biar gue ngerasa lega, biar gue nggak dicap bego amat ya. Biar gue nggak dicap tolol-tolol banget ya kenapa gue mau pindah dari 11 Pro ke iPhone 7. Jadi gitu aja video kita kali ini teman-temannya. Thank you udah dengerin curhat gue. Semoga curhat gue ini menjadi sebuah ini ya teman-teman, jawaban atas gundah dan gelisah kalian teman-teman yang pengen pakai iPhone 7.
Sekian ya guys video kita kali ini, gue pengen nonton dulu nih. Bye bye. Oke, lanjut.